Baik teman-teman semua, setelah kita bahas multiple request sebelumnya, selanjutnya kita bahas asynchronous dan promise. Nah, ini multiple request kemarin dia bersifat asynchronous. Nah, lalu kita akan bahas gimana cara menghandle-nya biar dia sifatnya asynchronous. Jadi kita buat file baru namanya asynchronous. Nah, di sini. Jadi ini ada sih kelemahannya. Kalau misalnya kita butuh nih data dari si job untuk ditampilkan ke proses berikutnya. Nah, itu kan agak ribet. Jadi misalnya kalau job ini nembak API nih, atau nembak server, dan datanya dapat dan kita membutuhkan data itu untuk di proses kedua, nah maka itu akan ribet. Ribetnya kenapa ya? Karena ini kan tidak saling tunggu. Jadi artinya data di job 1 kita belum selesai, kita udah menjalankan job 2 yang seharusnya kita harus menunggu dulu gitu. Misalnya gini, kita buat semacam fungsi untuk ngambil dari API misalnya kan, function API, kita ambil namanya data misalnya, data karena waktunya, lalu isinya set timeout function anonymous function, lalu kita isi dengan kayak tadi console log. Oh, ini nggak usah console log loh, ini kan data ya. Jadi kita ngambil datanya misalnya kita return data ditambah waktu misalnya. Jadi misalnya kayak gimana ya contohnya, misalnya kayak ini deh, data tambah time. Nah, jadi ini terus setelah itu kita ini kan sudah dapat, lalu kita coba panggil API data 1, time-nya 400 deh. Kita ada 3 request, 2 dan 3. Lalu coba kita running, not async. Oke, ya tidak nangkep apa-apa. Nah, kita kan butuh datanya nih, seperti yang udah dipelajari di function. Kalau ada return itu kan nanti kita mendapatkan data. Ini kita D1 sama dengan, jadi kita bisa menyimpannya di suatu variabel API. Lalu ini D2 dan D3. Setelah itu kita console log D1, D2 dan D3. Kita cek tuh undefined. Padahal kita butuh datanya nih untuk di proses selanjutnya. Kita bakal prosesnya di sini misalnya. Atau kita buat deh method print. Ibaratnya di sini kita mempunyai satu method untuk mengolah datanya. Data misalkan, yaitu isinya kita cuma console log si data. Lalu kita print D1, D2, D3, D2 dan D3. Tuh undefined. Nah, gimana sih caranya? Karena kita butuh nih datanya. Nah, ini kendala kalau kita gunakan asynchronous. Nah, lalu gimana cara nge-handle nya? Kita gunakan async promise, async await dan promise, dan juga callback sih nanti. Nah, yang pertama tuh yang ini kita harus buat dia promise dulu, ada janji gitu. Caranya gimana? Yaitu return new promise. Jadi kita return janjinya atau promise.
Nah, di promise ini mempunyai dua parameter, yaitu resolve dan reject. Resolve ini kalau misalnya apa kita berhasil atau fungsi kita disetujui, maka dia akan tampil ke data. Dan reject kalau tidak disetujui, ditolak gitu. Jadi kita tampilkannya resolve reject. Oke, sorry, function. Nah, lalu kita nggak usah return lagi karena di atasnya udah return. Di sini kita cuman perlu resolve atau kita try dulu catch error, reject error. Kalau di sini resolve tadi apa, ini ya, oh ini kita pindahin dulu. Nah, yang return di sini itu kita ganti dengan resolve sini. Nah, oke. Ini data nggak boleh guna ya. Ini kita hapus saja deh. Nah, misalnya gitu. Di sini nggak guna datanya. Tuh, ini ada pending. Kalau kita jalankan dia akan pending, kata-katanya pending. Nah, pending ini apa? Ya artinya menunggu, karena kita mempunyai delay waktu kan. Jadi ada waktu nih, jadi dia tuh nggak langsung tereksekusi. Kalau misalnya kita buat nol, nggak ada delay waktu, nah tetap pending karena bagaimanapun dia kan jalankannya dari atas ke bawah. Ini sebenarnya walaupun dia 0 detik, dia masih belum, pas dia eksekusi, sebelum hasil eksekusi selesai, dia udah ngerunning kedua, tiga, dan ini. Jadi D1 ini belum sempat nangkap nilainya. Tuh. Jadi D1 ini belum sempat nangkap nilainya. Nah, ini gimana cara ngehandle ya? Ini kita bisa buat callback namanya. Dengan callback itu kayak ini jadinya. Misalnya API 200 detik 200 milisekund dan menggunakan keyword dan. Callbacknya apa? Misalnya res1 misalnya. Function res1. Nah, misalnya gitu. Dan callbacknya setelah yang ini lalu jalankan di API yang kedua, yaitu bunyinya 3 detik, atau kita bisa bilang print dulu deh, print D1 misalnya. Lalu kita gunakan API 400 dan function res2. Nah, yang ini bukan satu lagi tapi kita res1. Yang ini juga print res2, lalu panggil lagi API ketiga yaitu 100 misalnya. Dia coba jalankan 100 detik. Function res3 print res3. Nah, kita bisa jalankannya kayak gini. Untuk data 200, 400, dan 100. Jadi menjalankan dulu. Setelah ini selesai, maka eksekusi hasilnya, datanya kita olah. Setelah ini selesai, maka dan yang ini lagi API 400 lalu API 100. Jadi dia beda dengan yang asinkronus tadi. Asinkronus kan tetap jalan atas ke bawah, tetapi dia yang tercepat dulu selesai gitu kan. Yang ini jalankan pertama lalu nunggu 1 detik, jalan kedua nunggu 0,3 detik, ini 1 detik dan menyiapkan 0,8. Maka hasil eksekusinya yang ini pertama, lalu ini kedua, lalu ini ketiga, dan ini keempat, sesuai dengan hasil kemarin.
Nah sekarang kalau kita membutuhkan data dari hasil ini hasil function ya, jadi kita nggak bisa kayak tadi. Jadi kalau kayak tadi itu bakal pending statusnya. Nah jadi kita harus membuat dia menggunakan then atau callback untuk menghandle data yang akan dihasilkan gitu. Ini kan datanya dia menghasilkan res 1 ya. Res 1-nya apa? Yaitu ini, data plus waktunya. Data kesekian, data ke 200, data ke 400, data ke 100. Dan dia berhasil nampilin. Tapi tetap dia jadinya atas bawah gitu, bertingkat. Nah lalu ada berikutnya cara kedua, yaitu dengan cara async await. Ini kita komen dulu. Apa itu async await? Itu asynchronous dan await, async dan await. Jadi biasanya itu kita membungkusnya dalam suatu function, async function, namanya misalnya main ya. Nah jadi di async function ini kita bakal manggil await IP200 misalnya const rs1 sama dengan code, lalu begitu juga seterusnya. Dan kita bisa print rs1, rs2 dan rs3. Oh ya, kita belum panggil method main-nya. Kita panggil method main. Oh ini 400, ini 600. Hari ini 600. Masih yang pertama 200, terus 400, 100 ya. 200, 400, 100. Tuh, ini udah berhasil tampilinnya. Kalau teman-teman lihat sebenarnya nih, kalau kita tambahin 4 jadi 4 detik, jadi 2 detik, dia bakal tetap nunggu. Kenapa nggak nunggu ya? Nah berarti kenapa nggak nunggu? Oh di set time-nya kita lupa, kita belum namain si time-nya. Oke, kita coba ya. Nah dia bakal nunggu tuh, nungguin 2 detik dulu, lalu nunggu 4 detik, nunggu 100. Jadi totalnya 6 detik lewat 6,1 detik. Kalau teman-teman cek nanti misalnya pakai stopwatch gitu kan. Nah jadi itu, kalau misalnya nggak ada await, dia nggak bisa. Ini sama aja dengan kayak biasa pending tuh. Ini dia nggak nunggu, nggak ada yang ditunggunya. Kalau misalnya kita pakai await dan ini nggak kita asingkan, maka ada error. Karena await itu harus hanya berjalan di async function. Itu kalau kita tak di async. Nah ini cara dengan async await, dan ini cara callback. Yang mana yang bagus? Ini sesuai dengan kebutuhan sih. Bisa kita pakai ini callback, bisa pakai ini. Cuman saya pribadi lebih suka ke async await. Kenapa? Karena kalau di callback kita ada 10 request nih. Bayangin, kita ada 10 request, dan ini kita komen dulu. Ini res 3. Setelah ini kita panggil API 600 misalnya, dan function res 4, lalu print res 4, dan gitu seterusnya. Bayangin nih, ada jenjang-jenjangnya dan gak habis-habis. Semakin banyak request maka semakin panjang callbacknya. Nah ini biasa disebut dengan callback hell atau callback yang tak habis-habis.
Jadi ini kalau misalnya requestnya terlalu banyak, kita membutuhkan datanya, jadi ini nggak direkomendasikan. Jadi kalau misalnya cuman 1 dengan 2 ini, kita nggak perlu buat function lagi kan, jadi lebih mudah. Nah, tapi kalau udah banyak kayak gini tuh nggak bisa. Jadi kalau udah banyak kita butuh async await. Bukan nggak bisa sih, tapi ya kalau teman-teman pengen buat sepanjang itu ya nggak masalah gitu kan. Tapi kalau saya pribadi sih kalau 10 ya tinggal kayak gini aja gitu. Nah, jadi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah ada 10 request nih yang kita jalankan. Nah jadi kalau dibanding kayak gini kita butuh functionnya apa, function hasilnya apa, dan yang lain-lain. Ini kan lebih ribet kalau requestnya banyak. Jadi kalau requestnya banyak, dia butuhnya pakai async function aja deh gitu. Nah mungkin itu sih untuk async promise ini. Kalau misalnya teman-teman ada bingung ya silahkan tanyain. Cukup sekian, terima kasih.